بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القديم الأول بلا بداية، الآخر الباقي بلا نهاية، المنزه عن الجهة والزمان والمكان والجسمية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وزدنا علما نافعا وزدنا علما نافعا برحمتك يا أرحم الراحمين. Baik hadirin jamaah Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan insyaallah sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita semua, memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang bisa menyelamatkan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik jamaah saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah ya Allah. Semoga sehat selalu ya. Semoga panjang umur, berkah umurnya, dan semoga kita semua husnul khotimah, selamat dunia akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian ilmu tauhid, ilmu akidah, tentang wajibnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum mengenal Allah jamaah? Wajib apa sunnah? Wajib. Sepakat ya? Ya. Seluruh ulama kita mengatakan mengenal Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya wajib. Caranya bagaimana? Ya ini belajar tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu wujud, maujud, Allah itu ada. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah itu kita, qadim, ada tanpa permulaan. Dia ada, tidak dilahirkan dan tidak diciptakan oleh siapapun. Dia sang pencipta alam semesta. Itu qadim ya, ada tanpa permulaan. Allah itu punya sifat baqa, adanya Allah tidak berakhir, kekal abadi selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala ada selama-lamanya, tidak berubah, tidak mati, pokoknya tidak mengalami kematian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu mukhalafatuhu lil hawadisi. Apa jemaah? Mukhalafatul hawadisi apa maknanya? Allah tidak sama, tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada. Yang ada ini Pak, ada bentuk kecil besar. Adapun Allah sang pencipta kecil dan besar, Dia maha suci dari bentuk dan ukuran kecil ataupun besar. Allah bukan kecil, Allah bukan besar. Tidak ada satupun yang mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah seperti ini Pak, hukumnya wajib. Anda harus yakin Tuhan kita itu bukan bentuk, bukan ukuran. Ya, Dia Maha Esa, tidak ada bandingannya. La syarika.
Kemudian ini qiyamuhu binafsihi. Oh, ini sampai benar ya Pak ya. Sifat qiyamuhu binafsihi sudah bagian ke-8 Pak ya. Part ke-8, bagian yang ke-8. Berarti sudah 8 kali pertemuan Pak dengan malam ini, ya kan? Berarti berapa bulan ya gitu? 1 bulan kan 2 pertemuan ya gitu kan? Malam Senin, malam Selasa pekan pertama sama pekan kedua. Berarti hitungannya sudah 4 bulan ya. 4 bulan ya, Masya Allah ya. Itulah Pak, mengenal Allah memang begitu. Harus kita ulang-ulang terus, semakin diulang-ulang, insya Allah semakin paham. Bahkan Pak, kadang-kadang itu bertambah ma'rifatnya. Tiba-tiba diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu. Saya pun merasakan demikian. Terus belajar, terus mengajar, lama-lama tambah itu Pak, ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jangan bosan-bosan Pak ya. Ya. Kayaknya belengar ya. Jadi udah dari dulu qiyamuhu binafsihi. Tahu belengar enggak Bapak? Belengar itu apa ya bahasa Indonesianya? Umat? Bukan umat apa? Belengar. Orang kebanyakan makan durian belengar. Apa tuh? Sampai bosan lah ini ya. Ya, insya Allah nggak bosan ya. Ini ilmu ya. Alhamdulillah. Baik jamaah, poin penting untuk malam hari ini nanti yang bagian B ya. Yang bagian B itu pembahasan utama. Tapi sebelumnya saya akan bacakan dulu biar tidak lupa. Yang bagian A itu kan sering kita ulang-ulang ya. 1. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pada seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, termasuk juga tidak butuh pada tempat dan arah. Karena arah dan tempat itu bagian dari alam semesta. Kedua, Allah Subhanahu wa taala Maha ada sebelum adanya alam semesta. Allah Subhanahu wa taala Maha ada sebelum adanya tempat dan arah. Karena tempat dan arah itu bagian dari alam semesta, berarti dia diciptakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada. Dan Allah itu sudah ada sebelum adanya tempat dan arah. Ya. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah sang pencipta segala sesuatu, termasuk tempat dan arah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala Maha ada tanpa tempat dan tanpa arah. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala tidak berada di bumi. Awas. Tuhan kita tidak berada di bumi, apalagi di dalam masjid tidak, jemaah ya. Masjid ini adalah tempat ibadah. Tempat ibadah, tempat menyembah Allah, tapi Allah tidak berada di masjid ya. Allah tidak berada di bumi. Tidak berada di langit. Karena langit itu tempat ruang, dia ciptaan Allah. Ya, Allah tidak butuh pada ruang atau tempat. Langit itu tempat tinggalnya para malaikat jemaah. Ya, as-sama'u maskanul malaikah. Langit adalah tempat tinggalnya para malaikat. Okay. Dan tidak berada di atas aras, karena aras itu makhluk. Ya, di atas aras itu ada makhluk lain bahkan namanya Lauhil Mahfuz. Allah tidak butuh pada aras, Allah juga tidak butuh pada lauhil mahfuz. Adanya Allah tanpa tempat, tanpa arah. Bahkan Allah tidak berada di mana-mana. Awas, Allah tidak berada di mana-mana. Allah itu tidak terikat dengan ruang dan waktu, Pak. Ya. Buang itu pikiran, Allah berada di suatu tempat tuh hilangkan semuanya. Tuhan kita bukan itu, Pak. Allah itu bukan sesuatu yang berada di suatu tempat atau ruang. Sehingga tidak bisa kita katakan berada di atas aras, berada di atas langit, tidak. Allah Maha Suci dari tempat dan arah ya. Yang keempat, akidah ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kita harus apa namanya? Memviralkan. Merek kita ini sebetulnya memang benar-benar akidah salaf kan? Jangan malu menyatakan akidah ini adalah akidah salaf. Karena nama salaf ini sudah mulai diklaim ya Pak ya, istilahnya Pak, diklaim oleh beberapa kelompok zaman sekarang. Ngakunya salafi, tapi ternyata akidahnya setelah dikaji tidak sesuai dengan pemahaman ulama salaf. Justru kita lah Pak yang sebenarnya pengikut akidah ulama salaf. Cuma kita dari dulu nggak pernah bilang salafi gitu kan ya. Ya karena sudah terbukti sebetulnya ya, tidak perlu mengaku salafi. Akidah ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha ada tanpa
tempat dan tanpa arah. Semuanya. Di mana Allah jemaah? Di mana Allah Tuhan kita? Jawabannya Allah Subhanahu wa taala Maha ada tanpa tempat dan tanpa arah. Bahasa Arabnya Allahu mawjudun bila makan wala jihad. Allahu mawjudun bila makan wala jihad. Allah ada, mawjud ada. Bila makan, tanpa tempat. Maksudnya tidak berada di suatu tempat. Wala jihad, dan tidak berada di suatu arah. Tidak di arah depan, arah atas, arah bawah, atau arah yang lain. Maha suci Allah dari tempat dan arah. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Itu kan akidah yang sudah kita sering ulang-ulang ya, biar tambah hafal. Yang kelima, yang terakhir. Ustaz, kalau Allah tidak berada di suatu tempat, tidak berada di suatu arah, terus bagaimana itu? Maka jawabannya nomor 5. Hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dijangkau oleh akal manusia, tidak bisa dijangkau oleh akal siapapun. Tidak ada satupun yang mengetahui hakikat Allah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah itu Pak tidak sama dengan mengenal makhluk. Memang seperti itu Pak, Allah. Anda yakin Allah itu ada. Asyhadu an la ilaha illallah. Karena Nabi kita memberitahu seperti itu. Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu orang yang terpercaya, orang yang jujur, dia tidak berbohong Pak. Beliau menyampaikan kepada kita, Sang Pencipta alam semesta ini namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu laisa kamitslihi syai'. Dia tidak sama dengan apapun. Adanya dia tanpa tempat, tanpa arah. Tidak bisa dibayangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu tidak bisa dikhayalkan, tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Baik, 5 poin itu sering-sering dibaca Pak di rumah ya. Anak-anaknya ditalkin Pak. Tahu ditalkin Pak? Ya dibacakan terus ngikutin ya. Dibacakan terus diikutin ya. Insya Allah ini akidah sesuai dengan pemahaman para ulama salaf kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini yang diajarkan guru-guru kita zaman dulu Pak. Di kampung-kampung, di pesantren, dan itu dulu sampai sekarang Pak. Sama akidahnya ya. Para kiai, para ustadz mengajarkan akidah yang seperti ini ya. Baik, nah sekarang tema penting adalah yang B itu Pak. Tema khususnya. Karena kenapa ini saya hadirkan Pak? Sampai judulnya itu saya buat yang B itu Pak, akidah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kadang-kadang kita ini Pak yang meyakini Allah tidak bertempat, tidak berarah itu dituduh akidah filsafat. Enggak ada itu dari Quran Sunnah katanya begitu. Tidak ada itu contohnya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang dituduh seperti itu Pak kita. Nah kita tidak bisa diam teman. Karena ini akidah yang sebenarnya, akidah ulama salaf kita, maka kita buktikan mana dalil, misalnya dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah itu tidak bertempat di suatu tempat, maha suci dari tempat atau nah ini Pak pembahasan kita malam hari ini temanya itu ya, yang B. Ada berapa ini Pak? 2 ya, 2 cukup lah sampai isya. Baik, silakan disimak ya. Akidah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Dalil yang pertama bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Maha ada tanpa tempat dan tanpa arahnya. Semuanya ikuti saya jemaah. Ini biar tak ngantuk ya. Kalau maghrib ini nggak ada kopinya Pak. Ada air putih kan. Kalau subuh ada Pak kopinya. Ada juga kopi. Biar nggak ngantuk kalau subuh ya. Di sini luar biasa ya. Ngaji setiap hari. Maghrib ngaji, subuh ya ngaji, luar biasa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. An Imran, silakan. Ibn al-Husayn radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Allah wa lam yakun syai'un
ghairuhu. Sekali lagi, kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Satu kali lagi, kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Ditutup kertasnya. Ya. Harus sama-sama ya. Kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Satu lagi, 1, 2, 3. Ayo apa? Kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Nah, ini kan sudah pernah ini Pak kita sampaikan waktu awal-awal ya tentang dalil qiyamuhu binafsihi ya. Baik, kita baca dulu terjemahnya, nanti keterangannya penjelasan dari para ulama yang bawahnya itu Pak ya. Dari sahabat Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Shallu 'alan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kan Allah itu Pak, kalau ada bawa pen ya, bawa pensil. Kan Allah itu artinya pada azali Allah Maha ada. Jadi ada terjemahan ditambahkan azali. Harusnya mah kan Allah itu Allah ada gitu doang. Allah ada. Tapi ditambahkan oleh para ulama, saya baca di Fathul Bari Pak. Karena ini kan Sahih Bukhari ini hadisnya Pak. Sahih Al-Bukhari ini yang mensyarah hadis ini kan salah satunya pengarangnya adalah Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari. Kata beliau, kan Allah ay fil azal gitu ya. Makanya saya menerjemahnya kan begitu Pak, cara menerjemahnya. Pada azali Allah Maha ada. Azali itu apa Pak? Pokoknya belum ada apa-apa azali itu ya. Belum ada waktu, belum ada alam semesta. Itu namanya azali istilahnya. Ya, ada istilahnya apa? Azali. Pada azali Allah Maha ada Pak. Ini kata siapa Pak? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan, "Walam yakun syai'un ghairuhu." Adapun segala sesuatu selain Allah. Awas. Nabi mengatakan segala sesuatu selain Allah Pak, itu sama sekali belum ada. Berarti dulu itu ada nggak Pak alam semesta? Jazakallah khairan. Siapa namanya? Fikri, masya Allah. Jazakallah Fikri ya. Silakan. Dulu ada nggak Pak alam semesta? Belum diciptakan. Dulu ada tidak langit dan bumi zaman? Belum diciptakan. Karena Nabi tadi bilangnya apa? Walam yakun syai'un ghairuhu. Tidak ada apapun Pak. Segala sesuatu selain Allah tidak ada. Langit bumi tidak ada ya. Ruang waktu tidak ada. Arash ada nggak Pak waktu itu? Arash tidak ada, semuanya tidak ada, termasuk cahaya, bahkan gelap itu tidak ada Pak. Namanya gelap itu tidak ada dulu, belum diciptakan Pak oleh Allah. Karena yang menciptakan kegelapan itu Allah Pak. Wajah ala dzulumati wan nur, ya kan ayat di surah apa itu? Al-An'am. Wajah ala dzulumati wan, Allah yang menciptakan gelap dan cahaya. Jadi Anda bisa bayangkan Pak, dulu tidak ada ruang, tidak ada tempat, tidak ada waktu, tidak ada apa-apa. Tapi Allah ada atau tidak Pak? Allah ada kan, sepakat kan? Tapi nggak ada tempat Pak, nggak ada ruang, nggak ada alas. Allah ada? Ada, kata Nabi ada, karena Allah. Sesimpel itu Pak, memahami kalimat Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Karena semuanya ini memang ciptaan Allah, dulu belum ada, tapi Allah ada. Ya, Allah ada. Meskipun tidak ada tempat dan ruang, Allah tetap ada. Ini orang zaman sekarang tuh susah mereka Pak memahami kalimat Allah tidak bertempat tuh. Kata dia begini, loh kalau Allah tidak berada di bumi, tidak berada di langit, terus di mana? Berarti nggak ada Allah. Kata dia begitu Pak. Allah nggak ada berarti kalau nggak bertempat di langit, tidak bertempat di bumi, tidak di mana-mana, berarti Allah nggak ada. Oh, kamu berarti tidak paham bahwa Allah itu bukan benda. Allah itu bukan fisik seperti kita yang harus berada di suatu tempat. Dan buktinya ini baginda Rasulullah yang mengatakan, kan Allah itu ada. Walam yakun syai'un ghairuhu, meskipun segala sesuatu tidak ada, Allah tetap ada.
tempat belum ada, arah atas, arah bawah, arah depan belum ada, Pak. Apalagi aras ya, yang ada di atas langit ketujuh belum ada semuanya. Ruang angkasa gelap semuanya tidak ada gitu ya. Walam yakun syai'un ghairu. Nah, paham sampai sini ya? Paham ya keterangan saya ya? Nah, kalau belum paham tambah lagi Pak. Ini keterangan dari seorang ulama besar, pakar ilmu hadis Pak. Namanya Al-Imam beliau ini Syekh Abdullah Al-Haruri, pakar ilmu hadis. Beliau termasuk ulama yang sezaman dengan Syekh Yasin Al-Fadani Pak. Pernah dengar jamaah? Nama Syekh Yasin Al-Fadani, ulama dari Padang ya, Padang yang dulu di Mekah ya. Syekh Yasin ini kan Musnidud Dunya. Beliau ini gelarnya apa? Musnidud Dunya, Masya Allah ya. Punya sanad kitab, sanad hadis juga banyak sekali beliau. Nah ini sezaman dengan beliau jamaah. Namanya Syekh Abdullah Al-Haruri. Kita baca ini ya, teks Arabnya dulu. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu ay anna Allah ta'ala mawjudun fil azal la ibtida'a li wujudihi ta'ala wa lam yakun fil azal ma'ahu syai'un ay la zaman wa la makan wa la ajram. Artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, silakan disimak ya di halaman 1 paling bawah. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi bunyinya Allah Maha Ada, adapun segala sesuatu selain Allah sama sekali belum ada. Itu maksudnya adalah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu telah ada pada azali dan tidak ada permulaan bagi adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan pada azali tidak ada sesuatu yang bersama Allah. Ada Pak? Segala selain Allah apa dulu? Selain ada alam semesta. Yang bersama Allah apa waktu itu? Ya nggak ada apa-apa. Ruang belum ada semuanya. Belum diciptakan oleh Allah. Ya, Maha ada Allah sendirian itu ya. Belum ada segala sesuatu selain Allah. Maksudnya adalah pada azali tidak ada waktu, karena belum diciptakan Pak waktu Pak. Zaman itu belum ada waktu. Tidak ada tempat, belum ada tempat ruang. Ruang bumi, ruang langit, ruang angkasa belum ada, ruang di atas aras belum ada, dan tidak ada ajrom. Nah, kalimat terakhir itu Pak, ajrom itu maksudnya tidak ada jisim, tidak ada jauhar, tidak ada alam. Jisim, jauhar itu kan makhluk ciptaan Allah, benda, materi, fisik benda ya. Jisim, jauhar dan alam itu semuanya belum ada, termasuk tempat dan arah. Nah, maka berdasarkan hadis tadi jamaah itu disimpulkan Pak oleh para ulama, berarti Allah itu dulunya ada tanpa tempat, tanpa arah, tanpa langit, tanpa bumi, tanpa apapun, tapi dia eksis, dia ada. Paham ya maksud saya Pak ya? Nah sekarang begini Pak, sekarang sudah ada alam semesta diciptakan oleh Allah, sudah ada aras, sudah ada langit, sudah ada bumi. Pertanyaannya, Allah yang dulu itu tidak bertempat, tidak berada di suatu tempat, apakah Allah itu berubah sekarang berada di atas aras? Apa Allah berubah? Awas, kita sudah belajar sifat baqo. Baqo itu salah satu maknanya tidak hanya tidak mati. Baqo itu maknanya tetap seperti sedia kala, tidak berubah. Nah ini Pak, akidah kita ini usulnya kuat Pak, usul akidah kita itu. Allah itu tidak berubah. Beda dengan grup sebelah. Allah itu berubah Pak, bagi mereka. Dulu ada tempat-tempat tanpa arah. Sepakat mereka Pak dengan kita, dengan hadis tadi itu sama kita pemahamannya. Pokoknya dulu Allah ada tempat-tempat tanpa arah. Sekarang kata mereka, Allah berada di atas aras. Berarti mereka itu tidak paham sifat baqo itu Pak. Iya, dia tidak paham perkataan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Dulu pernah saya tampilkan Pak. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan la yajuzu alaihi an taghayyur fi dzatihi wala fi sifatihi. Tidak berlaku Pak, berubah bagi Allah itu tidak berlaku. Dzatnya tidak berubah, sifat-sifat Allah tidak berubah. Kalau sifat Allah dulu tanpa tempat, tanpa arah, sekarang pun begitu, tidak berubah sifat Allah Pak. Oh, ini usul akidah kita itu luar biasa Pak, disampaikan oleh para ulama. Allah tidak berubah, sama seperti yang dulu. Yang berubah itu kita, alam semesta, makhluk ini yang berubah. Adapun Allah tidak berubah. Oke. Mudah-mudahan paham ya. Insya Allah paham Pak ya. Pokoknya mantu-mantu aja lah. Insya Allah paham. Insya Allah. Amin. Baik. Oh ini bentar lagi Pak Isya.
10 menit lagi. Ayo nomor 2 Pak, silahkan dibalik. Ya kan, 2 halaman kan, betul ya. Nah sekarang dalil yang berikutnya. Dalil pertama tadi sahih nggak Pak? Yang tadi kan Allah walam yakun syai'un ghairuhu. Sahih dong, karena sahih Al-Bukhari ya. Jadi kuat Pak dalil kita, hadis sahih Bukhari. Sayangnya hadis itu nggak pernah diviralkan Pak. Yang viral itu Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal arsy Allah fis sama. Ya kita juga beriman Pak dengan ayat itu, beriman dengan Allah fis sama itu ada. Tetapi maknanya itu jangan dipahami berada di atas aras, berada di langit, tidak boleh. Sekedar mengatakan istawa atas aras boleh. Yang tidak boleh itu meyakini berada di atas aras, gitu ya. Nah, sekarang nomor 2. Dalil yang kedua bahwa Allah Maha ada tanpa tempat dan tanpa arah. Baik, semuanya ikuti saya. Langsung ini qala Rasulullah ya, biar cepat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anta dzahir falaisa fawqaka syai' wa antal batin falaisa dunaka syai'. Ya, apa artinya? Ini Pak Nabi berdoa itu Pak. Doanya sebetulnya panjang, saya ambil potongannya saja. Ya Allah, kata Nabi Pak, wa anta dzahir, engkaulah yang maha dzahir. Dzahir itu kalau diterjemahkan tuh ini nampak, yang maha nampak. Apanya Pak yang nampak Pak? Bukan zatnya Allah yang nampak, bukan hakikat Allah, tapi yang nampak kekuasaannya, kebesarannya. Itu langit bumi itu siapa ya yang buat ya? Kok ada matahari bulan di atas itu siapa itu yang buat ya? Sehingga sopo ya. Nah itu Pak, nampak kebesaran Allah, tanda-tanda kuasanya Allah. Nah, bukan Allahnya yang nampak ya bukan. Ya Allah, engkau lah zat yang zahir, tidak ada sesuatu apapun di atas. Pak Nabi mengatakan di atas Allah tidak ada apa-apa. Wa antal batin, dan engkau zat yang maha batin, tidak ada sesuatu apapun di bawahmu. Falaisa dunaka syai'. Ini Pak, hadis ini dikomentari Pak seorang ulama besar mazhab Syafi'i namanya Al-Imam Al-Baihaqi. Langsung saja yang bawah Pak, kita baca terjemahnya. Sebagian para ulama kami, maksudnya para ulama yang bermadzhab Syafi'i, itu berdalil tentang peniadaan tempat, tidak ada tempat bagi Allah Subhanahu wa taala, berlandaskan dengan sabda Nabi yang berbunyi engkaulah yang maha dzahir dan seterusnya tadi Pak ya. Kenapa? Artinya kata Imam Al-Baihaqi, jika dikatakan bahwa tidak ada sesuatu di atas Allah dan tidak ada sesuatu di bawah Allah, maka Allah itu berarti tidak bertempat. Karena kalau Allah bertempat Pak, misalnya bertempat di bumi, di atas Allah berarti ada apa nanti? Ada langit, di bawah Allah ada bumi. Padahal Nabi bilang apa tadi? Di atas Allah tidak ada apa-apa, di bawahnya Allah juga tidak ada apapun. Sekarang kita rubah. Seandainya ada orang mengatakan Allah berada di atas aras, Allah berada di atas aras, berarti di bawahnya Allah ada apa? Di bawahnya Allah berarti ada aras lah, ada aras, ada alam semesta. Padahal Nabi mengatakan apa tadi? Di atas tidak ada apa-apa, di bawahnya Allah juga tidak ada apapun. Ini kata para ulama, berarti Allah itu Pak, Dia tidak menempati suatu tempat atau suatu ruang. Dan hakikat Allah itu betul-betul tidak bisa kita bayangkan. Karena Anda tidak akan mampu Pak. Gimana itu ya? Ada sesuatu, Allah itu ada, Dia tidak berada di suatu tempat, tidak berada di suatu ruang, tapi Dia ada. Nah, ini kan luar biasa Pak. Oleh sebab itu ayatnya itu Pak, laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini cocok ya. Karena memang Allah tak bisa dibayangkan, tidak ada yang sama dengan Allah. Allah Subhanallah, Allah itu ada, namun adanya Allah berbeda dengan segala sesuatu yang ada. Nah, paham ya? Nah, jadi ketika Nabi berdoa di atas Allah tidak ada apa-apa, di bawah Allah tidak ada apa-apa, itu Pak keyakinan Nabi Pak, akidah Rasulullah ini Pak ya. Nabi itu meyakini Allah tidak berada di suatu tempat itu. Karena kalau Allah berada di suatu tempat, berarti di atas atau di bawahnya Allah pasti ada sesuatu begitu. Paham ya? Ini diam semua, tegang ini, paham apa nggak paham? Ya kasih tahu itu memang gitu Pak ya.
pusing ya? Enggak sih Pak, insya Allah nggak pusing ya. Kalau awal-awal memang agak sulit mungkin ya, tapi yang sudah sering terbiasa ngaji tauhid itu senang Pak. Ini sebetulnya rahasia dapur saya, tidak boleh diceritakan, tapi tidak apa-apa ini, biar bapak-bapak semangat Pak. Saya itu Pak, mengkaji ilmu tauhid itu secara khusus ya, secara intens, secara apa ya, fokus pokoknya benar-benar itu sejak tahun 2020, sejak pandemi itu Pak. Sejak pandemi, karena sebelum pandemi itu saya biasanya ngajar ilmu fikih seperti Ustadz Hanif, Ustadz Safri, ya, Ustadz Syihabuddin, itu kita rumah fikih Pak, di rumah fikih Jakarta Selatan, Dr. Ahmad Sarawat SMA. Kita ilmu fikih dulu seringnya kalau mengajar. Nah, sejak 2020 apa itu pas pandemi ini 2020 kan ya? Ya, Covid loh Pak, Covid. Itu saya Pak fokus di kajian tauhid Pak. Sampai sekarang Pak, kurang lebih 5 tahun. Ya Allah, saya melewati fase-fase Pak. Pernah saya Pak, pernah Pak. Saking dalamnya saya membahas sifat Allah yang wujud kita Bapak saya pernah sampai menangis Pak. Menangis karena kenapa saya baru kenal Allah sampai segini. Saya menangis tentang kenapa nikmat yang mengenal Allah Pak. Pernah saya begitu Pak, sampai menangis. Pernah Bapak mengenal Allah sampai nangis? Betul ya? Mungkin kalau mengenal Rasulullah Pak, ngaji Sirah Nabawi, kalau kita membaca sejarah Nabi, kadang-kadang pernah nangis kita ya, tersentuh nangis ya. Itu mungkin sebagian orang banyak yang seperti itu. Tapi kalau mengenal Allah Pak, nah itu coba Pak, sekali-sekali harus dicoba. Anda fokus ingin benar-benar mengenal Allah dengan pengenalan yang benar Pak, berdasarkan tuntunan dari para ulama salaf kita. Insya Allah Pak, nanti nikmat jamaah, betul kan? Nikmatnya luar biasa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu mungkin biasa-biasa saja, ibadah biasa saja, sholat ya gitu aja. Tapi setelah mengenal Allah seperti ini Pak, itu rasanya beda Pak. Kalau bagi saya beda. Alhamdulillah ya. Nah, mudah-mudahan jamaah Masjid Al-A'raf semuanya ini diberikan taufik hidayah, kemudahan oleh Allah untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan pengenalan yang benar sesuai pemahaman ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah. Amin insyaallah. Baik, terakhir yang paling bawah apa itu? Kullu ya. Perkataan siapa ini? Ini perkataannya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari Pak. Beliau ini ulama salaf, meninggal tahun 324 ya. Pendiri madzhab Asy'ariyah, Asy'ariyah. Ya, imam kita ini Pak dalam akidah. Namanya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Apa kata beliau? Kullu dzalika yadullu ala annahu ta'ala laisa fi khalqihi wa la khalquhu fihi. Ya Allah. Seluruh dalil-dalil tersebut, semua dalil-dalil tersebut itu menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berada pada makhluknya Pak. Aras itu makhluk atau bukan jemaah? Ciptaan Allah bukan aras. Ingat ciptaan itu bahasa Arabnya makhluk. Aras itu makhluk atau bukan Pak? Ya makhluk udah pasti, ciptaan Allah kan. Allah yang menciptakan aras sebesar itu kan Pak ya. Nah kata Imam Abul Hasan Asy'ari Pak, Allah tidak berada di makhluknya. Tidak berada di bumi karena bumi makhluk, tidak berada di langit karena langit makhluk, dan juga tidak berada di atas aras karena aras itu makhluk Pak. Dan sebaliknya kata beliau, seluruh makhluk juga tidak ada yang berada di dalam zat Allah. Dulu ada sebagian orang, kawan kami itu bilang gini, ya pokoknya Allah itu bukan di bumi, bukan di langit, bukan di atas, pokoknya Allah itu di luar alam semesta, kata dia begitu. Entar dulu, di luar alam semesta maksud kamu apa? Pokoknya meliputi alam semesta. Loh, kalau Allah kamu anggap meliputi alam semesta, berarti Allah bundar gimana? Bulat gitu. Terus kita berada di dalam zatnya Allah begitu. Subhanallah, tidak boleh Pak. Tidak boleh meyakini Allah berada di luar alam semesta, tidak boleh. Di dalam alam semesta juga salah, artinya di dalam bumi atau di dalam langit yang salah. Apalagi mengatakan Allah di luar alam semesta, tidak boleh. Cukup katakan Allah Maha Suci dari tempat dan arah, titik Pak. Wes ojo dibahas teh. Jangan dipikirin lagi. Stop di situ Pak. Allah tidak bisa dibayangkan hakikatnya. Jangan ditambah-tambahin. Pokoknya Allah di atas alam semesta, di luar. Jangan. Ya, tidak boleh. Tidak ada itu Rasulullah atau para sahabat atau ulama salaf yang ngajarin Allah di luar alam semesta, tidak ada. Ya, di dalam alam semesta juga tidak ada, atau di luar juga tidak ada.
Maka cukup yakini apa Pak? Allah Maha Suci dari tempat dan arah. Kita tidak mampu menggapai hakikat Allah. Udah sampai situ sudah benar itu tauhid kita, sudah aman. Ya, itulah namanya iman. Beriman kepada Allah itu seperti itu jamaah. Ya, modal kita itu adalah al-imanu billahi ta'ala. Beriman adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan adanya Allah tidak bisa diketahui hakikatnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Nah, jadi intinya kesimpulannya apa Pak? Ya ada dalilnya coba. Kita nggak asal-asalan ya. Bukti-bukti dari para ulama salaf juga sudah kita sampaikan di kajian sebelumnya. Dalil dari Quran juga sudah, termasuk ini dalil dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini masih ada waktu berapa menit? 2 menit Pak? 3 menit ya. Misalnya Pak, setelah Anda belajar ini ya, sudah tahu dalilnya. Umpama nanti ketemu orang, bukankah ada hadis Nabi bertanya kepada seorang budak, Allah di langit? Ayo gimana cara jawabnya kemarin? Itu pertemuan sebelumnya kan? Ya. Atau ada orang bilang begini, bukankah Allah sendiri yang berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Allah berada di atas aras. Gimana Pak Anda menjawabnya ini? Sudah disampaikan kan kemarin? Lupa. Ya, lupa semua. Ya, caranya gampang Pak. Itu kan baru satu ayat yang kamu baca. Allah sendiri loh yang mengatakan di ayat yang lain, Allah berada di atas langit dan di bumi. Allah lebih dekat dari urat nadi. Allah, apalagi Pak? Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ayo, kamu mau ikut Allah yang di ayat yang mana? Kenapa hanya beriman satu ayat saja kamu? Padahal ayat Quran itu banyak. Iya ya. Pasti dia bilang begitu Pak. Nah, maka yang salah itu Pak pemahaman. Kalau ayatnya benar Pak, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Apalagi? A'amintum man fis sama' dan seterusnya. Itu ayat Quran betul semua Pak. Satu ayat Allah berada di atas aras, satu ayat Allah kok di langit dan di bumi, satu ayat Allah lebih dekat dari urat nadi, satu ayat lagi Allah kok ada di mana-mana. Nah, itu adalah ayat Quran yang tidak boleh dipahami secara tekstual. Cukup imani ayatnya, maknanya serahkan kepada Allah. Jangan Anda tentukan maknanya berada di atas aras, jangan. Allah di langit di bumi, jangan. Sudah kita bahas itu kemarin ya. Oke, istilahnya itu tafwid al-ma'na. Baik, ini dari dulu kita nggak ada tanya jawab. Saya penasaran. Masih ada waktu 1 menit mungkin. Ada yang mau bertanya atau tidak seputar kajian kita? Silakan Pak. Boleh bertanya apapun. Silakan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Cukup. Sudah ya. Alhamdulillah. Insya Allah kalau nggak ada yang nanya itu pilihannya gimana? Antara paham atau tidak paham? Ya insya Allah paham. Insya Allah paham. Saya doakan semoga yang hadir ini ditambah oleh Allah pengetahuannya tentang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan dalam mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, ditambah imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita yang hadir kelak ketika kita wafat jemaah ya dalam keadaan husnul khotimah, membawa akidah yang benar. Itu yang paling penting itu Pak, meninggal dunia dalam keadaan membawa akidah yang benar sesuai dengan pemahaman para ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, mari kita akhiri dengan penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.